Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan semangat untuk bertolabul ilmi dalam pelatihan ini. Sebelum ke inti materi, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ada juga yang mengatakan, zaman dulu namanya Askes. Zaman sekarang namanya BPJS. Perkenalan adalah akses Bapak Ibu agar Bapak Ibu menjadi ASN yang sukses. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Heni Martiningsih, Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Adapun tujuan pembelajaran, Bapak Ibu mampu menerangkan prosedur pemanfaatan BMN, mulai dari bagaimana prosedur sewa BMN sampai dengan prosedur ketupi Bapak Ibu. Tetapi untuk lebih detailnya, prosedur sewa BMN sampai ketupi nanti akan kita bahas lebih detail, lebih mendalam pada sesi selanjutnya. Dalam siklus pengelolaan barang milik negara yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, maka Bapak Ibu akan menyusun RKBMN sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak Ibu akan melakukan penganggaran untuk menyediakan dana atau anggaran sesuai dengan RKBMN. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan pengadaan atau pembelian BMN yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, menyebutkan bahwa pengguna barang atau kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tusi kementerian atau lembaga. Nah, atas dasar tersebut, maka sudah selayaknya BMN itu dioptimalkan penggunaannya, Bapak Ibu, agar tidak idle. Namun, berdasarkan hasil pengukuran tingkat kesesuaian sebesar 79,43% Bapak Ibu tahun 2023. Sedangkan barang-barang yang tidak sesuai itu sebesar 20,57%. Sehingga barang-barang yang idle ini harus kita manfaatkan Bapak Ibu untuk mengoptimalkan penggunaan dengan pemanfaatan bisa melalui sewa pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur atau ketupi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada persepsi untuk Bapak Ibu semua. Nah, BMN apa saja yang dapat dimanfaatkan? Monggo silakan Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chatting. Sudah saya share link ide board di kolom chatting Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu sudah bisa menjawab dengan benar. Jadi BMN apa saja yang sudah bisa dioptimalkan, dan untuk Mbak Natif dan Pak Hanif dan Pak Abdan, kita kasih apresiasi ya Bapak Ibu dengan power jos. 1, 2, 3, jos, jos, jos. Luar biasa untuk mereka bertiga. Baik Bapak Ibu, kita ke konsep pemanfaatan barang milik negara, di mana pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tusi dan fungsi kementerian atau lembaga. Jadi pemanfaatan tersebut bisa dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BGS, BSG, ataupun dengan ketupi ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, apakah selama ini BMN itu sudah dimanfaatkan? Monggo silakan Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chatting atau bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Raise hand. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand atau menjawab di kolom chatting. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi eh, Pak Abdan ya, kita kasih power jos ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, jos 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 untuk Pak Abdan. Yang pertama, betul Pak Abdan, underlying aset SBSN.
Nah, untuk underlying aset BMN ini, Bapak Ibu, jadi SBSN itu surat berharga syariah negara ya Bapak Ibu ya, yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang dibiayai langsung dari utang pemerintah dengan jaminan BMN idle Bapak Ibu. Sehingga diperoleh manfaat dalam membantu menutup defisit APBN. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dan hutang tersebut Bapak Ibu harus dikembalikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Apabila tidak dikembalikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, maka BMN yang dijaminkan itu bisa hilang Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu yang ada di madrasah sering mendapatkan dana dari SBSN ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah aset dimanfaatkan oleh negara, Bapak Ibu. Jadi di mana aset yang dimanfaatkan oleh negara ini seperti contohnya adalah lembaga pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Jadi sarana dan prasarana yang tidak digunakan untuk pelatihan bisa dimanfaatkan dengan cara sewa, Bapak Ibu. Bisa per jam atau per hari. Sehingga negara memperoleh manfaat dari pemasukan sewa tersebut, Bapak Ibu, yang disetor ke kas negara sebagai pendapatan PNBP. Dan bisa kita share informasi tentang pemanfaatan fasilitas BDK Surabaya melalui sewa di media sosial, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, sudah dimanfaatkan melalui elemen Bapak Ibu, di mana elemen ini merupakan BLU di bawah DJKN atau Kementerian Keuangan gitu ya Bapak Ibu ya, yang memiliki tugas-tugas dalam pengelolaan aset negara, kemudian mengoptimalkan aset negara, mendanai pengadaan tanah, memberikan jasa konsultasi dan melaksanakan penugasan khusus pemerintah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini ada studi kasus. Silakan Bapak Ibu menjawab di kolom chatting atau raise hand. Bank Syariah Mandiri meminjamkan satu buah unit mobil kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik untuk dapat digunakan sebagai operasional kantor. Nah, apakah termasuk dalam pemanfaatan BMN jika yang meminjamkan itu adalah Bank Syariah Mandiri, Bapak Ibu? Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu, jawabannya luar biasa. Monggo silakan yang raise hand, Pak Abdan, silakan untuk menjawab. Betul, Pak Abdan, bahwa Bank Syariah Mandiri itu termasuk BUMN. Jadi mobil yang diperoleh tentunya menggunakan anggaran dari APBN, sehingga bisa dimanfaatkan melalui pinjam pakai. Nah, sesuai dengan perjanjian ya Bapak Ibu ya tentunya. Nah, seperti juga dengan lapangan tenis Bapak Ibu, ini milik eh, TNI atau militer. Ini bisa disewakan juga ke masyarakat. Kemudian ini ada pemanfaatan, yakni pinjam pakai antara Pemda dengan Kementerian Agama Kabupaten di Kota Mojokerto. Mungkin di kabupaten lain juga ada ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana prinsip-prinsip pemanfaatan BMN? Eh, Adapun prinsip-prinsip dalam pemanfaatan BMN, yang pertama adalah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi. Seperti contoh di awal tadi ya Bapak Ibu, jadi bagaimana Balai Diklat itu meminjamkan sarana maupun prasarananya dalam bentuk sewa. Nah, ketika ada mantan kepala Balai Diklat yang akan menikahkan anaknya dengan menyewa sarana prasarana yang ada di Balai Diklat, maka kita tidak boleh ada yang namanya sungkanisme Bapak Ibu. Sehingga mengganggu tusi dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya untuk menyelenggarakan pelatihan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tidak mengubah status kepemilikan. Nah, tidak boleh Bapak Ibu kemudian dimanfaatkan, kemudian beralih status, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah BMN yang mendapatkan penetapan status penggunaan. Jadi harus ada penetapan status penggunaannya Bapak Ibu. Sebenarnya BMN ini milik siapa? Seperti halnya dengan akte kelahiran ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini anaknya siapa gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga ada penetapan tentang status apakah BMN ini miliknya Balai Diklat atau miliknya Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan dan pengamanan BMN menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan.
Seperti contoh mobil tadi ya Bapak Ibu ya, maka pemeliharaan dan keamanan dari mobil tersebut menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kemudian penerimaan negara dari pemanfaatan BMN itu disetor secara seluruhnya ke kas negara kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh undang-undang Bapak Ibu. Untuk BMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan Bapak Ibu. Seperti contohnya pada slide sebelumnya ya Bapak Ibu ya, bagaimana ada pemanfaatan dengan pinjam pakai yang dilakukan oleh Pemda dengan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Nah, Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tidak boleh Bapak Ibu eh, menjaminkan atau menggadaikan bangunan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah penilaian dalam rangka pemanfaatan BUMN dilakukan oleh pemerintah atau penilai publik, bahwa penilaian pemanfaatan itu dilakukan oleh ini Bapak Ibu, penilai pemerintah yang memiliki kompetensi bidang penilaian dapat dilakukan perorangan atau tim Bapak Ibu. Jadi penilaian BUMN dilakukan untuk mengetahui kepastian dari nilai BUMN. Kemudian pengelolaan BUMN dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka penyiapan pemanfaatan BNN seperti elemen tadi ya Bapak Ibu ya, yang menyediakan informasi tentang promosi BUMN yang bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kesembilan adalah pemanfaatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur. Baik Bapak Ibu, ini ada video tentang pemanfaatan BUMN. Ini seberapa kaya sih? Bagian besar dari aset negara tentang perbendaharaan negara dimanfaatkan lebih optimal melalui berbagai bentuk. Salah satu contohnya seperti aula perkantoran yang disewakan untuk menggelar. Nah, baik Bapak Ibu, dari video tersebut, maka apa sih sebenarnya kesimpulan dari video pemanfaatan BUMN? Jadi Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas tersebut, bagaimana membuat kesimpulan dari video yang sudah Bu Heni tayangkan tadi, dan nanti dikumpulkan di grup WhatsApp kita ya Bapak Ibu ya, pada pukul 23.59 WIB. Demikian Bapak Ibu materi tentang pemanfaatan BUMN, dan untuk penjelasan lebih detail tentang sewa pinjam pakai KSPI, BSG atau BGS atau BSG, Ketupi akan dibahas lebih lanjut secara mendalam pada sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, semoga pertemuan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk satker tercinta kita ya Bapak Ibu, agar kedepannya lebih baik lagi dalam mengelola BUMN. Baik Bapak Ibu, di awal saya buka dengan pantun, maka di akhir saya tutup dengan pantun. Makan rambutan dengan ketan. Ketan dibeli oleh Mas Tovan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga pelatihan ini memberikan kebermanfaatan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.